Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mensyukuri terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Untuk itu marilah kita banyak-banyak bersyukur dan teramat banyak nikmat Allah itu yang telah dilimpahkan kepada kita. Namun sangat sedikit syukur yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang telah kita lakukan selama ini, kita dijadikan kelompok atau golongan hamba-hamba yang bersyukur. Innahu kana abdan syakuron. Surah 17 ayat 3. Walaupun kita menyadari bahwa syukur kita itu tidak mampu menembus semua nikmat-nikmat yang kita telah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berjanji kepada kita di surah 14 ayat 7, la in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kita juga jangan lupa kita itu disinir sama Allah. Kita diingatkan oleh Allah. Di mana itu? Di surat 13, surat 34 maksud saya, ayat 13 surat As-Sabah. Kenapa? Karena bersyukur kita ini sangat sedikit. Wa qalilun min ibadis syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang berterima kasih. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukmin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimullah. Di 1 bulan yang lalu pernah saya singgung hadis riwayat Tirmizi nomor 2417. Di situ Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamati, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari Jumat, di yaumil qiyamah nanti, hatta yusalu an arba, sebelum datang 4 pertanyaan. Umur kita untuk apa? Amalan kita sudah diamalkan atau belum? Kemudian harta. Nah, ini pertanyaan 2. Dari mana dan untuk apa? Tentang harta ini. Dan yang terakhir adalah badan kita ini. Ya alhamdulillah badan kita pada batas subuh ini kita masih ada di masjid, begitu kan kira-kira. Nah, kita telah bahas tentang umur untuk apa? An umrihi fima afnah. Lalu juga pekan lalu telah dibahas wa an ilmi fima fa'ala. Bahwa ada satu kitab karangan karya dari Imam Ibnu Qayyim namanya Madarisah Sholihin. Beliau mengkategorikan, mengelompokkan kita ini yang ada di sini juga yang lain mungkin ada 4 kelompok ibadah. Yang 3 Allah tolak, yang 1 Allah terima. Nah, yang pertamanya apa? Yaitu tentang orang kelompok beribadah kepada Allah memiliki keikhlasan tapi tidak memiliki ilmu untuk melakukan itu, tidak punya dalil untuk melakukan itu. Jadi hanya bermodal ikhlas saja. Jika ada pertanyaan kepada kita tentunya atau yang lain, ada sekelompok orang yang melakukan nikoh, pertemuan, melingkar gitu, dia bertakbir, bertahlil dan bertasbih, kan itu qala Allah. Itu perintah Allah. Apakah itu jelek?
Apa itu enggak baik? Betul, itu baik, tapi kebaikan itu harus berlandaskan kebenaran. Baik benar itu parameternya atau ukurnya adalah qala Allah qala Rasul. Baik dan benar sejatinya tidak bisa terpisahkan. Dengan kata lain, jika ada ibadah yang baik bisa jadi belum tentu benar menurut pandangan Islam. Dan kita juga mesti ingat bahwa pernah diketengahkan juga Abdullah bin Mas'ud ini, yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk sabiqunal awalin. Beliau itu sahabat yang keenam yang masuk Islam. Beliau berkata, kam min muridin li khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan, walau niatnya tulus karena Allah. Karena kenapa? Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunannya. Kita sama-sama tahu bahwa amal kita itu akan diterima oleh Allah ketika apa? Tentu kita harus beriman dulu. Kalau orang nggak beriman, nggak diterima. Yang kedua ada apa? Ikhlas. Yang ketiga baru ittiba. Jadi ikhlas, ittiba itu harus. Iman harus. Karena kenapa? Karena bermodal keikhlasan tapi tidak memiliki ilmu, itu pasti ditolak amalnya. Dan sesungguhnya Allah menanyakan kepada kita tentang ilmu. Seperti yang tadi dikatakan di hadis, saya sebut tadi di hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417. Bapak, analognya itu seperti gampang sebenarnya. Ketika bapak-bapak waktu mau mendapatkan gelar S1, tentu harus dipertanggungjawabkan skripsinya. Dan itu diuji. Ketika diuji itu ada bab-bab yang tidak ada referensinya, tidak ada literasinya, dan tidak berdasarkan hanya pemikiran semata, itu tidak valid. Bisa jadi skripsinya ditolak dan bapak tidak akan mendapatkan gelar S1-nya. Bapak hanya untuk urusan skripsi saja harus ada referensi, harus ada dalil, harus ada sesuatu yang mendasari daripada perkataan tersebut. Apalagi ini ibadah. Ini butuh ilmu dan ini butuh dalil. Oleh karena agama itu bukan agama Islam itu bukan agama yang menekankan pada semangat, bukan agama yang menekankan pada perasaan, bukan agama yang menekankan berdasarkan logika, bukan agama yang menekankan taktik atau ikut-ikutan semesta. Nah, oleh karena itulah poin-poin yang kelompok yang beriman kepada Allah, memiliki keikhlasan tapi tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki dalil, itulah yang akan tertolak. Ifadul iman azuna wa yakum. Dan kelompok yang kedua itu mereka mempunyai ilmu, mereka mempunyai dalil, tapi tidak memiliki keikhlasan. Ini sama aja dengan kelompok pertama. Dia ikhlas tapi tidak memiliki ilmu dan dalil. Sekarang yang kelompok kedua, dia memiliki ilmu tapi tidak ikhlas. Sama saja ini. Orangnya itu alim, berilmu, bisa menyebutkan dalil, tapi tidak punya keikhlasan. Jadi walau mereka memiliki ilmunya, dalilnya, tapi ternyata tidak diiringi amalan hatinya, yaitu ikhlas, maka sejatinya semua apa yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena ilmu memanggil keikhlasan dan keikhlasan memanggil ilmu. Dua hal yang tidak terpisahkan seperti mata uang di dua sisi itu tidak boleh terpisahkan. Atau ibarat kata idealnya itu kalau kita baju dan celana. Kalau kita ke kantor tidak pakai baju ya nggak benar juga. Kalau pakai celana juga. Jadi dua-duanya harus ada. Itu pemikirannya seperti itu. Nah, ada beberapa surat yang berkaitan dengan keikhlasan ini. Yang pertama di surat 98 ayat 5.
Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Yang dimaksud dengan hunafa, agama yang lurus ini apa? Pada ayat ini adalah terjauhkan dari perkara-perkara syirik dan menuju kepada tauhid, kepada lillah saja, tidak berdasarkan yang lain. Keikhlasan, harus ikhlas, tauhid. Hanya mengisahkan Allah saja. Disinilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah kita, agar amal tersebut tidak sia-sia. Yang eksesnya bisa jadi kita mendapatkan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu salah satunya. Kemudian ada ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ada juga hadis. Hadis ini yang dari SMP tahun 74, 75, 76 itu saya pertama kali tentang hadis tahunnya ini. Karena kenapa? Ini paling gampang banget. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, sabdanya begini, pasti semua baik tahun. Innamal a'malu binniyat, paling bisa itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan harus disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang yang tidak berdasarkan niatnya maka ini akan bermasalah. Nah, Bapak, barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ini ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Al-Qurtubi mengatakan hal ini. Makna hadis ini, keabsahannya amalan dan keberadaan konsekuensinya ditentukan oleh niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan kemarin tadi adalah niatnya untuk apa? Kalau untuk belajar, untuk thalabul ilmi, alhamdulillah. Jamaah, sebenarnya masih ada 2 poin lagi yang berkaitan dengan kitab karya Ibnu Qayyim tersebut. Namun karena waktu juga yang harus kita temui, insya Allah dengan bismillah kita akan bahas pada Jumat atau pekan depan. Untuk itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga bermanfaat, terutama untuk Abdullah yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.